Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita tentang berbagai kata ajakan dan kerajinan dari bahan lunak. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi berilah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 123 dan buku fokus tema 5-nya di halaman 72 ya. Nah, diperhatikan di sini ada sebuah cerita. Siswa kelas 1 pergi karya wisata ke kebun binatang. Ada berbagai binatang di sana. Dayu mengajak Siti melihat gajah. Ayo kita lihat gajah, Siti, ajak Dayu. Edo mengajak Beni ke kandang jerapah. Yuk kita ke kandang jerapah, kata Edo. Mereka belajar bersama tentang binatang. Mereka mendapat pengalaman yang menyenangkan. Nah, anak-anak, coba kita cari kalimat ajakan pada cerita yang kita baca tadi. Ada kalimat apa saja? Yang pertama adalah, ayo kita lihat gajah, Siti. Yang pertama. Lalu, yuk kita ke kandang jerapah, ya kan? Kata Edo. Nah, itu adalah merupakan kalimat ajakan, anak-anak. Nah, kalimat ajakan berfungsi untuk menyampaikan keinginan. Nah, ingat kalimat ajakan itu bersifat mengajak, ya. Nah, kalimat ajakan tersusun atas kata ajakan. Contoh kata ajakan itu seperti apa? Ayo, mari, dan yuk. Nah, itu ya. Jadi harus diingat kalimat ajakan itu berfungsi untuk menyampaikan keinginan. Lalu kalimat ajakan itu sifatnya mengajak. Nah, sifat dari kalimat ajakan itu adalah mengajak. Nah, ayo kita lihat gajah, Siti, itu mengajak. Yuk kita ke kandang jerapah. Nah, itu sifatnya mengajak ya anak-anak ya. Dan itu adalah menyampaikan keinginan, berfungsi untuk menyampaikan keinginan. Nah, seperti itu anak-anak harus diingat. Jadi kalau misalnya kamu punya keinginan, kamu harus menggunakan kalimat ajakan dan yang sifatnya mengajak seseorang. Misalnya kamu mau ke perpustakaan bersama temanmu. Doni, ayo kita ke perpustakaan, mau baca buku, seperti itu kan. Nah, kamu kan menginginkan mau ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, kamu mengajak temanmu untuk ke perpustakaan. Nah, ingat ya, fungsinya menyampaikan keinginan dan bersifat mengajak. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Lanjut. Nah, anak-anak amati gambar di slide ini. Karya wisata ke kebun binatang itu sangat menyenangkan anak-anak. Udin dan teman-teman melihat berbagai hewan. Nah, di sini bisa kita lihat ini seperti gerak. Ini seperti gerak keseimbangan ya kan? Sikap pesawat terbang ini. Yang tadi kita barusan belajar PJOK, nah inilah dia, ya kan? Anaknya memakai sepatu roda. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di materi PJOK tadi, ya kan? Nah, ini adalah sikap pesawat terbang, anak-anak. Mereka sedang melakukan berbagai gerakan, berbagai atraksi. Nah, ini adalah salah satu gerakan menyerupai kapal terbang seperti yang Ibu jelaskan di pelajaran PJOK tadi. Dan ini adalah gerak keseimbangan. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan lunak. Nah, coba lihat di sini. Saat karya wisata, Bu Guru itu mengabadikan dalam sebuah foto. Nah, foto itu dapat dijadikan sebuah kenangan pada suatu peristiwa.
Nah, foto dengan kenangan indah dapat kita bingkai. Nah, kita tidak perlu membeli bingkai kalau kita bisa membuat bingkai, ya kan? Nah, dari bahan apa saja? Nah, dari bahan-bahan bekas. Nah, membuat bingkai ini dari bubur kertas. Nah, kertasnya kertas koran, kertas-kertas yang tidak dipakai, ya kan? Nah, langkah-langkahnya itu seperti ini anak-anak. Yang pertama, sobek 4 lembar koran menjadi potongan kecil. Lalu yang kedua, tuang 5 sendok makan lem ke dalam wadah. Yang ketiga, tambahkan air secukupnya ke dalam lem. Yang keempat, aduk lem dan air sampai larut. Lalu tambahkan sobekan koran. Yang kelima, saring bubur kertas menggunakan kain. Nah, yang keenam, bentuk menjadi bingkai foto. Nah, bisa berbentuk persegi 4, lalu persegi panjang, ya kan? Buatlah bingkai dengan berbagai bentuk lainnya. Nah, ini adalah salah satu kerajinan dari bahan lunak yang bahannya adalah kertas koran. Nah, anak-anak, ada kerajinan yang buat dari bahan lunak. Bahan lunak itu ada yang alami dan buatan. Nah, bahan alami itu diperoleh dari alam sekitar kita. Contohnya tanah liat, serat alam, dan kulit kayu. Nah, seperti itu ya. Lalu ada juga yang buatan. Buatan itu diolah dari pabrik. Contohnya kertas, lilin, sabun, dan spons. Nah, yang dilakukan di sini berarti ini membuat kerajinan dari bahan lunak, yaitu bahan buatan yang diolah dari pabrik karena menggunakan kertas koran. Ya, harus diingat ya. Ada 2 jenis bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama, dibuat dari bahan alami. Kalau alami berarti diperoleh dari alam sekitar, seperti tanah liat, serat alam, dan kulit. Nah, kalau yang kedua itu ada dari bahan buatan yang diolah oleh pabrik, seperti kertas, lilin, sabun, dan spons. Ya, anak-anak ya, jadi harus diingat. Ada yang bahan alami dan ada yang bahan buatan diolah oleh pabrik, seperti itu ya. Lanjut. Oh ya, sudah habis materi kita hari ini. Nah, itu saja materi tematiknya. Dan anak-anak, ada tugas untuk anak-anak di halaman 74 buku fokus tema 5-nya, yaitu penilaian pembelajaran 4. Nah, di situ anak-anak mengerjakan soalnya langsung saja di buku fokusnya. Tidak perlu disalin di buku TS tematik. Ada 5 soal. Nah, kalau misalnya jawabannya tidak cukup anak-anak tulis di situ, anak-anak bisa tulis di selembar kertas lalu diselipkan saja di buku fokusnya. Kalau tidak cukup ya, kalau cukup ya langsung saja di situ. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang berbagai kata ajakan. Harus diingat, kalimat ajakan berfungsi menyampaikan keinginan, lalu kalimat ajakan itu bersifat mengajak. Nah, contoh dari kata ajakan itu ayo, mari, dan yuk. Lalu yang kedua, kita belajar tentang kerajinan dari bahan lunak. Nah, kerajinan dari bahan lunak itu ada 2, yaitu dari bahan alami dan buatan. Nah, bahan alami itu diperoleh dari alam sekitar seperti tanah liat, serat alam, dan kulit. Nah, kalau bahan buatan itu diolah di pabrik, yaitu kertas, lilin, sabun, dan spons. Nah, anak-anak, sampai di sini materi tematik kita. Anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati kita semua.